selama kematian adalah akhir dari setiap kehidupan, maka sudah sepatutnya kehidupan terus kita habiskan di jalan Allah. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang pelaut besar dalam sejarah Islam dan laksamana paling terkemuka di abad pertengahan. Di masa kepemimpinannya, Angkatan Laut Turki Utsmani menjadi armada laut paling kuat di seluruh dunia. Inilah Khairuddin dan Arush Barbarossa bersaudara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Kisah ini dimulai saat Barbarossa bersaudara pergi untuk berdagang di perairan wilayah Daulah Utsmaniyah. Barbarossa bersaudara kemudian mencoba untuk mengembangkan usahanya dengan berdagang di wilayah Syam. Namun armada Arush Barbarossa dihadang oleh bajak laut pasukan salib dari Pulau Rhodes. Dalam peristiwa itu, adik Arush Barbarossa, Ilyas, terbunuh dan Arush Barbarossa akhirnya ditawan. Dan setelah bertahun-tahun ditawan dan disiksa, Arush Barbarossa berhasil melarikan diri. Dia pun memutuskan untuk membalas dendam dan membersihkan laut dari kezaliman pasukan salib. Setelah berbagai upaya untuk membangun armada yang kuat, Arush Barbarossa kemudian mendapatkan bantuan dari Sultan Mamluk di Mesir dan juga dari tokoh Daulah Utsmaniyah Pangeran Korkut bin Bayazid. Arush Barbarossa akhirnya berhasil membentuk armada perang sederhana yang dengan itu dia memulai perjuangannya di laut. Kekuatannya pun terus meningkat, satu demi satu kapal pasukan salib dia kalahkan dan kapal mereka pun dimasukkan ke dalam armada perang Arush Barbarossa. Hingga akhirnya dia berhasil membentuk armada laut yang besar. Kemudian Khodir atau Khairuddin Barbarossa bergabung dengan armada laut saudaranya dan mereka berjanji untuk saling setia untuk membersihkan Laut Tengah dari kezaliman pasukan salib agar tidak ada lagi kapal umat muslim yang diserang di Laut Tengah, sehingga umat muslim dapat melintasi Laut Tengah dengan aman tanpa gangguan dari pasukan salib. Hal pertama yang mereka cari adalah pelabuhan untuk di dalamnya, maka mereka pun meminta izin untuk berlabuh di pelabuhan di wilayah Tunisia kepada penguasa Tunisia dari Daulah Hafsiyin. Maka Sultan Hafsiyin pun memberikan mereka sebuah tempat di pelabuhan Halqul Wadi. Sebagai imbalannya, Barbarossa bersaudara memberikan sebagian harta rampasan perang kepada penguasa Tunisia tersebut. Sultan Daulah Hafsiyin pun setuju dan memberi mereka tempat di pelabuhan Halqul Wadi. Untuk tempat mereka menetap, mereka pun diizinkan untuk menggunakan pelabuhan tersebut selama lebih dari 4 tahun. Setelah itu Barbarossa bergerak ke pelabuhan Napoli di Italia. Mereka kemudian berhadapan dengan kapal perang pasukan salib di pelabuhan tersebut. Kapal pasukan salib tersebut dipersenjatai dengan meriam dan dengan senjata yang sudah disiapkan untuk menghadapi pertempuran. Maka armada Barbarossa bersaudara dan armada pasukan salib tersebut terlibat dalam pertempuran laut yang sangat dahsyat. Dan tentu saja dalam setiap tembakan Baba Arush selalu meneriakkan kata Bismillah. Pasukan Baba Arush menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam pertempuran tersebut. Itu adalah perang yang sangat sengit. Pasukan muslim berusaha untuk memenangkan pertempuran tersebut. Namun armada pasukan salib sangat besar dan dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap dan banyak. Pemimpin pasukan muslim Baba Arush juga terkena luka serius. Suara-suara umat muslim terdengar jelas tanpa henti melafalkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan muslim. Serangan dan tembakan meriam yang tanpa henti dari pasukan salib menyebabkan 50 awak kapal armada muslim mati syahid. Sedikit demi sedikit, armada pasukan salib mulai mendapatkan tekanan, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada armada muslim. Dan lebih dari 183 tentara salib ditangkap sebagai tawanan, dan sisanya terbunuh oleh meriam atau tenggelam di laut, dan terbunuh pula seorang kapten Spanyol yang penting dalam pertempuran tersebut. Di saat itu Andalusia telah jatuh ke tangan tentara salib. Banyak dari umat muslim akhirnya terusir. Tentara salib bahkan menggelar pengadilan dan operasi penangkapan terhadap umat muslim yang tersisa di Andalusia secara besar-besaran. Dan begitu mereka tahu bahwa armada salib kawan-kawan mereka dihancurkan oleh armada Baba Arush dan bahwa pemimpin armada mereka terbunuh dalam pertempuran melawan armada muslim, pasukan salib pun segera berangkat dengan 10 kapal perang salib besar dari Spanyol untuk membalas dendam terhadap armada Baba Arush dan anak buahnya. Barbarossa bersaudara kemudian mundur ke kota Béjaïa di Tunisia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol. Meskipun terluka cukup serius, tetapi Baba Arush Barbarossa bersikeras memimpin pertempuran dan armada lautnya. Dan saat armada salib mendekat, Baba Arush memerintahkan armada muslim
untuk meninggalkan pelabuhan Bejaya agar mereka tidak terjebak dan dikepung oleh pasukan salib di pelabuhan. Maka orang-orang kafir mengira bahwa Barbarossa bersaudara telah melarikan diri. Akhirnya armada salib dari Spanyol tersebut memasuki pelabuhan Bejaya dan berlabuh di depan istananya. Tanpa diduga, Baba Aruj memutar armada lautnya dan kemudian mendekat ke pelabuhan Bejaya. Baba Aruj kemudian memerintahkan armada muslim untuk menggempur dan melepaskan tembakan ke pelabuhan. Teriakan dan takbir pun menggema. Armada Baba Aruj Barbarossa tanpa ampun menggempur pelabuhan Bejaya dengan kekuatan penuh. Dan alhamdulillah banyak kapal Spanyol yang terbakar. Dan dalam peristiwa itu 300 orang tentara Spanyol tewas. Itu adalah sebuah kemenangan besar bagi umat muslim. Tetapi beberapa tentara Spanyol berhasil melarikan diri dari kapal-kapal laut mereka dan mereka pun memasuki Kastil Bejaya. Mereka kemudian menyelamatkan diri di dalamnya dan Aruj terus menyerang benteng dan mencoba untuk membukanya. Tembakan demi tembakan dilancarkan ke arah benteng Bejaya. Sementara itu, Khairuddin Barbarossa menasihati kakaknya untuk menghentikan penyerangan benteng, dan Khairuddin Barbarossa merasa bahwa kemenangan umat muslim saat itu sudah cukup dengan kehancuran kapal pasukan salib dan sudah saatnya untuk mundur karena Baba Aruj mengalami cedera dan sudah banyak armada muslim yang mati syahid. Tapi Aruj bersikeras untuk menguasai kastil dan membersihkannya dari pasukan salib. Dan saat tembakan-tembakan balasan dilancarkan oleh orang-orang Spanyol dari kastil, tiba-tiba Baba Aruj terkena peluru meriam di lengannya dan Baba Aruj pun terluka parah setelah melalui 2 pertempuran sebelumnya. Lalu Khairuddin Barbarossa memimpin armada muslim untuk mundur agar umat muslim bisa menyelamatkan dan merawat Baba Aruj. Armada Barbarossa bersaudara kemudian bergerak kembali ke Tunisia. Umat muslim kemudian mencoba menyembuhkan Baba Aruj, dan setelah Baba Aruj diperiksa oleh banyak dokter dari berbagai negara yang berbeda, maka para dokter menyimpulkan bahwa Baba Aruj harus mengambil keputusan untuk memotong lengannya. Khairuddin Barbarossa pun memberikan semangat kepada kakaknya. Baba Aruj, Khairuddin berkata, "Jangan sedih, mungkin tanganmu telah mendahuluimu untuk pergi ke surga." Dan akhirnya para dokter memotong tangan Baba Aruj. Meskipun Baba Aruj telah melalui proses jihad yang begitu berat, meskipun Baba Aruj menghadapi berbagai masalah dan cobaan, namun Baba Aruj tetap bersikeras untuk mendedikasikan hidupnya dalam jihad, untuk membebaskan kaum muslim dari penderitaan mereka, dan menyudahi teror yang dilakukan oleh tentara salib. Baba Aruj menyadari bahwa kalangan lemah dari umat muslim sangat membutuhkan dirinya. Maka Baba Aruj kemudian memerintahkan Khairuddin dan para pemimpin lainnya dan seluruh armada untuk menyelamatkan umat muslim dari penindasan dan kezaliman orang-orang kafir. Khairuddin dan semua prajurit sangat senang dengan kembalinya Baba Aruj, dan mereka pun kembali berjihad di Laut Tengah. Dan tujuan mereka kali ini adalah Andalusia yang sedang diduduki oleh pasukan salib. Maka armada Barbarossa bersaudara kemudian bergerak ke Andalusia, dan dalam perjalanan armada Baba Aruj berhadapan dengan 7 kapal pasukan salib. Barbarossa bersaudara segera mendekati kapal-kapal pasukan salib dan menembaki mereka. Suara tembakan meriam pun menggelegar. Dan setelah pertempuran sengit yang terjadi antara armada Barbarossa dan pasukan muslim, Tuhan akhirnya memberikan kemenangan kepada pasukan muslim. Armada muslim berhasil menaklukkan dan menghancurkan kapal-kapal pasukan salib. Kapal pasukan salib yang tersisa juga dimasukkan ke armada Barbarossa bersaudara. Mereka juga berhasil menangkap sekelompok tentara Spanyol. Pada saat itu, Barbarossa bersaudara bertemu dengan armada Turki Utsmani yang berada dekat pantai Andalusia. Armada Turki Utsmani tersebut diutus oleh Sultan Salim I. Mereka diutus oleh Sultan Salim I untuk menyelamatkan Muslim Andalusia dari pengadilan dan operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan orang-orang Spanyol terhadap umat Muslim di Andalusia. Dan secara diam-diam, orang-orang Muslim Andalusia diselamatkan dengan dibawa dan dipindahkan ke wilayah-wilayah Islam yang ada di pantai Afrika Utara. Barbarossa bersaudara memutuskan untuk berpartisipasi dalam penyelamatan orang-orang Andalusia tersebut, dan mereka melakukan banyak operasi penyelamatan di dalam wilayah Andalusia untuk menyelamatkan umat Islam dan membawa mereka diam-diam dari pelabuhan Andalusia di malam hari, dan selanjutnya mereka pun dibawa ke Afrika Utara. Dan dalam perjalanan dari Andalusia ke Aljazair, armada Barbarossa bersaudara diserang oleh 7 kapal Spanyol. Maka terjadi pertempuran yang dahsyat antara armada Barbarossa bersaudara melawan armada Spanyol tersebut. Dan dengan izin Allah, mereka mampu menghancurkan sebagian besar armada Spanyol. Setelah itu Barbarossa bersaudara memutuskan untuk berlabuh di sebuah pulau untuk mendapatkan air dan makanan. Saat armada Barbarossa berada di pulau tersebut, mereka menemukan kamp tentara Spanyol yang kokoh di dalamnya.
Pasukan Barbarossa bersaudara kemudian bergerak untuk mengepung dan menyerang mereka. Dan dengan upaya maksimal dan takbir yang dikumandangkan umat Islam, orang-orang Spanyol akhirnya menyerah. Baba Arush bertanya kepada mereka, mengapa mereka berada di pulau tersebut. Seorang tentara Spanyol memberitahunya bahwa armada Barbarossa bersaudara sedang ada di sekitar mereka. Orang-orang Spanyol itu berniat memukul armada Barbarossa saat mereka datang ke pulau tersebut, agar pasukan Barbarossa bersaudara segera pergi keluar pulau. Dan setelah itu, 7 kapal Spanyol akan mengepung mereka di laut. Dan selanjutnya pasukan armada laut Spanyol akan menyergap mereka. Baba Arush berkata kepadanya, adapun 7 kapal Spanyol, mereka semua telah dihancurkan. Sedangkan Barbarossa bersaudara, mereka ada di sini berdiri di depan Anda. Dan setelah mereka menyelesaikan penyergapan terhadap orang-orang Spanyol tersebut, Barbarossa bersaudara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka segera mempersiapkan bekal persediaan makanan serta air dari pulau tersebut, dan selanjutnya mereka bergerak dengan kapal mereka menuju laut, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan 4 kapal Genoa. Baba Arush memerintahkan untuk memukul kapal Genoa tersebut. Setelah pertempuran sengit, semua kapal Genoa itu hancur dan takluk di hadapan armada Barbarossa bersaudara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Barbarossa bersaudara bergerak ke pulau Sesilia, dan mereka pun menyerang pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di dalamnya. Kapal perang salib yang ditemui oleh Barbarossa bersaudara pun dihancurkan. Sultan Salim mendengar kabar kemenangan besar armada Barbarossa bersaudara atas armada kafir di berbagai tempat di Laut Tengah. Sultan Salim akhirnya memutuskan untuk mendukung Barbarossa bersaudara untuk menjaga keamanan di wilayah Laut Tengah. Sultan Salim pun secara resmi merekrut Barbarossa bersaudara sebagai bagian dari armada Kekaisaran Turki Utsmani, dan dengan dukungan dari Sultan Salim tersebut, Barbarossa bersaudara akhirnya bisa pulang kembali ke wilayah Daulah Utsmaniyah. Barbarossa sangat senang dengan keputusan Sultan Salim tersebut. Baba Arush segera memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak menuju Pulau Midilli, kampung halamannya, dan mereka pun bertemu dengan kakak laki-laki mereka, Ishak. Barbarossa bersaudara akhirnya pulang kembali ke kampungnya, dan mereka disambut oleh orang-orang Pulau Midilli dengan sambutan yang sangat meriah. Barbarossa bersaudara kemudian mengadakan perayaan untuk menikahkan saudara-saudara mereka yang masih bujang, dan pesta pun diadakan untuk pernikahan mereka. Barbarossa bersaudara juga membagikan uang dan makanan untuk orang-orang miskin. Selain itu, para mujahidin dari seluruh negeri Daulah Utsmaniyah juga berdatangan ke Pulau Midilli untuk bergabung dengan armada Barbarossa bersaudara untuk berjihad memerangi orang-orang kafir di laut. Baba Arush dan Khairuddin juga sangat senang karena mereka telah diberikan kebebasan untuk berlabuh di wilayah Daulah Utsmaniyah, sehingga mereka dapat kembali ke pelabuhan-pelabuhan Daulah Utsmaniyah kapan saja mereka mau. Tidak lama setelah itu, Arush dan Khairuddin Barbarossa meminta izin kepada kakak laki-laki mereka, Ishak, untuk berangkat dan kembali berjihad di laut. Barbarossa bersaudara kemudian berhadapan dengan 6 kapal tentara salib. Barbarossa bersaudara kemudian menembaki kapal-kapal tentara salib tersebut, dan dengan izin Allah mereka membunuh semua orang di dalamnya. Beberapa kapal tenggelam, dan kapal-kapal yang masih layak akhirnya digunakan kembali untuk memperkuat armada mereka. Kemudian mereka sampai di pelabuhan Halqul Wadi. Di sana armada Barbarossa bersaudara sudah ditunggu oleh kaum muslimin dari kalangan orang-orang miskin. Armada Barbarossa kemudian memberikan mereka uang dan hadiah yang bermacam-macam. Barbarossa bersaudara juga mengirimkan sebagian harta rampasan kepada Sultan Daulah Hafsiyin, dan mereka menetap di pelabuhan Halqul Wadi sepanjang musim dingin. Lalu mereka pergi menuju pulau tentara salib di Sisilia, dan mereka mulai menghantam pantai dengan kekuatan penuh. Pertempuran laut yang sengit pun terjadi, dan berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Barbarossa bersaudara akhirnya memenangkannya, dan 300 tentara salib berhasil ditawan. Saat Barbarossa bersaudara bergerak meninggalkan pantai Sisilia, dalam perjalanan mereka bertemu 4 kapal pasukan salib. 2 dari 4 kapal tersebut ialah kapal perang. 1 kapal ialah kapal yang membawa bubuk mesiu, dan yang terakhir adalah kapal layar besar yang membawa tiang-tiang layar. Dan Barbarossa bersaudara akhirnya berhasil menguasai 4 kapal tersebut, dan mereka pun kembali ke Tunisia. Arush Barbarossa memutuskan untuk memberikan sebagian tawanan dan kapal yang mereka kuasai kepada Sultan Salim I. Khairuddin juga setuju dengan ide kakaknya. Maka Barbarossa bersaudara berencana untuk mengirim kapal pasukan salib yang berisi tiang-tiang layar dan 200 tawanan pasukan Salim. Maka Barbarossa bersaudara memanggil Muhyiddin, salah satu tentara angkatan laut Turki Utsmani, dan menugaskannya untuk mengirim hadiah tersebut kepada Sultan Salim I. Maka Muhyiddin pun mengirimkan hadiah-hadiah tersebut. Muhyiddin pun akhirnya sampai di istana Sultan dan berkata,
Prajurit Anda, tuanku, telah mengirim kepada Anda satu kapal yang berisi tiang-tiang layar dan 200 tawanan tentara salib. Sultan Salim I sangat senang dengan hadiah tersebut. Sultan Salim selanjutnya mengeluarkan perintah untuk membangun 2 kapal perang dengan kaliber tertinggi dan memberikan 2 kapal itu sebagai hadiah untuk Barbarossa bersaudara. Sultan Salim I juga mengirimkan pedang Daulah Utsmaniyah kepada Khairuddin dan Al-Arush Barbarossa. Sultan Salim setelah itu juga mengeluarkan surat keputusan resmi yang menyatakan dimasukkannya Barbarossa bersaudara ke dalam armada laut Turki Utsmani. Khairuddin dan Arush sangat senang karena akhirnya mereka menjadi bagian dari angkatan laut negara muslim paling kuat di dunia dan mereka pun menjadi bagian dari armada Turki Utsmani yang besar. Mereka terus mencoba melakukan pembersihan terhadap pasukan salib di Laut Tengah dan cita-cita mereka ialah untuk mengubah Laut Tengah menjadi Laut Muslim seperti Laut Merah. Rakyat Tunisia juga sangat gembira mendengar kabar bergabungnya Barbarossa bersaudara dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Beberapa waktu kemudian datang sekelompok tokoh Bejaya menemui Barbarossa bersaudara di pelabuhan Halqul Wadi, dan tokoh-tokoh wilayah Bejaya tersebut meminta Barbarossa bersaudara untuk menyelamatkan orang-orang Bejaya dan kota-kota tetangganya dan membebaskan mereka dari penindasan orang Spanyol, sebagaimana Barbarossa bersaudara menyelamatkan rakyat Andalusia dari penindasan orang-orang tentara salib. Barbarossa bersaudara pun merasa terpanggil untuk menyelamatkan umat muslim di wilayah Bejaya. Mereka memutuskan untuk menjawab panggilan jihad tersebut dan menyelamatkan orang-orang Bejaya. Dan mereka bersiap untuk menaklukkan Bejaya. Kisah pembebasan Bejaya dan kota-kota Aljazair dari penjajahan Spanyol kami akan selesaikan di episode-episode selanjutnya. Bayangkan betapa lelahnya para penakluk muslim mengorbankan waktu, tenaga, dan jiwa mereka untuk kebaikan umat Islam. Dan bayangkan betapa lelahnya kami dalam membuat video ini untuk memberikan informasi sejarah penting ini kepada Anda dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Jangan lupa untuk mendukung perjuangan kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan share video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi penting ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami topik apa yang ingin Anda tonton di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.